Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan kisah indah sebuah keluarga. Keluarga ini memiliki 4 orang anak. Yang paling kecil masih di SD, sedangkan anak sulung sedang kuliah di sebuah universitas. Menariknya, hampir setiap hari mereka adakan doa bersama dalam keluarga. Bahkan selama bulan Rosario pada bulan Oktober ini, setiap weekend mereka juga mengadakan doa Rosario dalam keluarga. Pemimpin doa Rosario dilakukan bergantian, kadang mama, kadang papa, dan kadang pula dari antara anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah keluarga ini menghantar saya pada perenungan mengenai keluarga Kristiani. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya dalam Lumen Gentium nomor 11, dalam Apostolicam Actus nomor 11, juga dalam ajaran Paus Yohanes Paulus kedua dalam Familiaris Consortio nomor 49, diajarkan bahwa keluarga adalah gereja kecil, gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, dan orang tua adalah rasul bagi anak-anak, pewarta iman bagi anak-anak. Dan hal ini juga bisa kita baca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2225. Para orang tua yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah karena gereja memandang begitu luhur tugas dan kewajiban Anda. Para orang tua adalah rasul bagi anak-anak. Para orang tua adalah pewarta iman bagi anak-anak. Maka sebenarnya keluarga merupakan sekolah iman bagi anak-anak, sekolah kehidupan bagi anak-anak. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 yang kita dengarkan dalam misa pada tanggal 28 Oktober 2021 ini, Yesus memilih 12 rasulnya dari antara sekian banyak muridnya. Hal yang menarik untuk kita renungkan dan juga kita tiru adalah sebelum Yesus memilih 12 rasulnya, Ia menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa kepada Allah Bapa. Jadi bisa dikatakan bahwa keputusan Yesus memilih 12 rasul merupakan buah dari doanya kepada Bapanya. Kriteria-kriteria memilih rasul tidak berdasarkan apa yang diharapkan dunia, tetapi sesuai kehendak Allah. Setelah memilih 12 rasul, Yesus mengajak mereka untuk bertemu banyak orang. Di hadapan para rasul pula, Yesus menyembuhkan orang sakit dan yang kerasukan roh jahat. Para rasul dibuka hati, mata dan pikiran mereka agar mereka juga berusaha menguatkan yang lemah, yang sakit, yang kerasukan roh jahat, sehingga mereka bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah 12 rasul ini adalah orang-orang yang sempurna? Tentu tidak. Mereka manusia biasa. Bahkan salah seorang di antara mereka juga pada akhirnya mengkhianati Yesus. Dia adalah Yudas Iskariot. Mereka, para rasul ini, memiliki banyak kelemahan manusiawi, sama seperti kita. Misalnya saja, 2 rasul Yesus yang kita rayakan pesta mereka hari ini, Simon orang Zelot dan Judas anak Yakobus, atau dikenal juga Yudas Tadeus. Mereka ini sama seperti murid lainnya, memiliki kelemahan manusiawi. Pada awalnya, keduanya masih belum memotivasi mereka untuk mengikuti Yesus.
Simon termasuk salah seorang anggota gerakan bawah tanah untuk menyingkirkan kekuasaan Roma. Sementara Yudas Tadeus awalnya melihat Yesus sebagai calon pemimpin negeri, calon pemimpin duniawi. Lihatlah saudara-saudariku yang terkasih, Simon dan Yudas Tadeus masih memikirkan hal-hal duniawi, kekuatan-kekuatan manusiawi mereka. Namun demikian, dalam perjalanan waktu, Simon dan Yudas mengalami perubahan, bertumbuh dalam iman. Mereka akhirnya mempercayakan diri kepada Yesus. Dan keduanya tetap setia mengikuti Yesus. Kendati akhirnya mereka tahu bahwa kerajaan Yesus bukanlah seperti kerajaan dunia ini, seperti yang mereka pikirkan pada awal mereka mengikuti Yesus. Ketika merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 pada tahun 2014 yang lalu, Paus Fransiskus berkata demikian, Yesus berdoa untuk kita. Yesus berdoa untuk kita ketika dia berada di bumi dan bahkan terus berdoa hingga sekarang untuk kita masing-masing dan untuk seluruh gereja. Jumlah 12 rasul itu merupakan simbol bahwa Yesus mencintai kita semua. Orang baik, orang benar, orang berdosa. Semuanya dicintai oleh Yesus. Itulah yang ditekankan juga oleh Paus Fransiskus. Dia memilih orang berdosa. Yesus memanggil semua orang. Yesus mengasihi dan memilih dengan kasih. Yesus memilih bukan berdasarkan kriteria dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan-bacaan hari ini ada dua pesan untuk kita. Pertama, berdoalah sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup Anda. Tindakan Yesus berdoa kepada Bapanya sebelum memutuskan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Seharusnya itu pula yang kita lakukan sebelum memutuskan hal-hal penting. Misalnya saja, saat mencari dan memilih pasangan hidup. Apalagi jika sudah menjadi suami istri, ada tanggung jawab besar. Menjadi rasul bagi anak-anak, menjadi pewarta iman bagi anak-anak. Saat kita memutuskan segala sesuatunya, hendaknya kita mendahulukan kehendak Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bagi Anda yang sekarang juga sedang berpacaran atau sudah memiliki calon, maka pikirkanlah, berdoalah, mohonlah nasihat Tuhan Allah. Karena kelak ketika Anda sudah menikah, Anda menjadi orang tua, rasul bagi anak-anak, pewarta iman bagi anak-anak Anda. Yang kedua, kita dipanggil untuk selalu bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus, sebagaimana telah dialami oleh Santo Simon dan Santo Yudas Tadeus. Pertumbuhan iman dalam Yesus ini pula yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Di atas Dia, di atas Yesus, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Bangunan yang dimaksudkan di sini adalah tubuh kita, tubuh manusia. Tuhan memberkati. Amin.